Kalian mau aku ceritain apa, guys? Kurban. Kurban pula. Kurban perasaan. Iya, musik pengiring tidur biar kamu tidur. Tidur yang nyenyak ya. Pengalaman selama kerja di travel. Apa ya, aku nggak ini sih. Aku nggak banyak terima tamu. Yang nakal-nakal aku nggak terima. Bahkan nggak kulayan gitu. Jadi aku bener-bener ngelayan yang bener-bener mau pakai jasa aku. Yang bener-bener mau traveling, bener-bener mau antar jemput gitu. Pengen nikah lagi nggak? Gimana ya? Semua orang pasti pengen lah ya punya pasangan yang bener-bener gitu. Cuman untuk mencapai itu kan nggak mudah. Bohong kalau nggak pengen gitu. Cuman kadang ngerasa apa ya, karena trauma itu, jadi kayak protecting diri kita itu kuat gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang bikin kita mengingat masa lalu, itu rasanya udah langsung kayak meledak-ledak gitu. Waalaikumsalam, salam kenal. Aceh Tamiang, apa kabar? Udah kondisinya sekarang udah baik. Thank you, Dance. Alhamdulillah, sabar ya. Aku buka travel ini pun nggak sengaja, guys. Jadi aku habis kontrak di perusahaan kan. Habis kontrak dan nggak ada persiapan untuk mencari pekerjaan baru gitu. Jadi aku pikirlah usaha apa yang bisa aku jalankan tanpa mengeluarkan modal lagi gitu. Jadi karena aku punya mobil, aku bisa nyetir, ya udah. Aku bukalah usaha travel kan. Kalau project udah habis, udah selesai. Kalau project udah habis itu udah selesai, kita harus cari perusahaan lain. Aku live gimana ya, kalau di perusahaan itu ya kita dapat gaji bulanan. Cuman nggak enaknya kita nggak punya kebebasan waktu. Kita nggak punya kemerdekaan waktu. Jadi memang kalau di perusahaan itu waktu kita itu udah dibeli sama mereka gitu. Ibarat kata umur kita itu udah dibeli sama mereka. Tapi kalau kita usaha sendiri, usaha apapun itu, kita tuh punya kemerdekaan waktu. Kita bisa ngatur sendiri kapan kita libur. Kalau ada keperluan kemana-mana kita bisa gitu. Nggak perlu nanya bos. Jadi ya sekecil apapun usaha kita lah bosnya gitu. Kalau kita di perusahaan memang sih nampaknya kita berseragam gitu. Kita kerja di perusahaan bonafit gitu. Cuman nggak hari-hari kita ya gitu-gitu aja. Dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore, kadang sampai jam 10 malam juga. Gitu-gitu aja. Iya, bisa handle tamu kok. Kan bawa tamu juga aku. Atua travel. Waalaikumsalam Zeus. Umur kita udah dibeli perusahaan, betul. Betul nggak? Umur kita itu udah dibeli perusahaan di kontrak itu.
Tapi kalau kita usaha sendiri tuh hasilnya pun kalau kita di perusahaan hasilnya itu ya segitu-gitu aja gitu, setiap bulan tuh ya udah dipatok segitu. Memang sih ada rasa aman di situ, cuman nggak ada challenging, itu nggak ada. Terus untuk penghasilan ya segitu-gitu aja gitu. Tapi kalau kita usaha itu penghasilannya itu unlimited. Semua ada plus minusnya. Cuman kalau kita usaha sendiri ya tetap kita harus disiplin. Bahkan waktu tidur kita itu kadang cuma 4-5 jam aja satu hari. Karena kita masih merintis kan. Nggak ada yang mudah selama kita masih jadi perintis. Tapi yang aku rasakan, aku lebih nyaman usaha sendiri. Aku lebih nyaman aku usaha daripada kerja di perusahaan. Karena apa? Ya aku sendiri, aku bosnya, nggak ada yang marahin aku. Aku mau kerja, aku mau nggak kerja, aku mau live, aku nggak mau live, aku mau tidur, aku mau nyupir, nggak ada yang marahin. Enggak, aku sehari tidur paling kadang 4 jam, kadang 3 jam satu hari. Kadang 5 jam. Tapi kalau aku lagi bad mood, aku suka tidur lebih lebih banyak lagi. Iya, sekecil usaha, sekecil apapun usaha kita tuh lebih bagus dan unlimited hasilnya. Nggak ada yang nyuruh-nyuruh kita gitu, nggak ada yang nekan-nekan. Kalau di perusahaan itu kayak, aku ngerasain kadang kayak kita dipres gitu, kita dikasih deadline yang kadang kadang nggak masuk akal gitu. Tapi tetap namanya kita dikontrak, kita harus menyelesaikan itu, dan kita kan harus menunjukkan dong kalau kita tuh bisa melakukan yang terbaik gitu kalau di perusahaan. Walaupun kadang nggak masuk akal gitu dengan pekerjaannya itu, dengan skop pekerjaannya. Tapi kalau kita usaha sendiri tuh kita bisa tentuin semuanya, bisa atur semuanya sendiri dan nggak ada yang marahin. Jadi kalau kita usaha sendiri tuh kayak tekanannya nggak ada gitu, tekanannya ya dari diri kita sendiri. Kalau kita pengen hasil lebih banyak lagi, kita harus bekerja lebih keras lagi, itu aja. Iya, harus selalu bersyukur. Intinya berapapun yang kita hasilkan kita harus bersyukur. Iya, kalau di perusahaan tuh banyak tekanan. Banyak tekanan dari atasan, dari kanan kiri. Kadang ada rekan kerja yang sirik, kayak gitu. Dan aku nggak bakat jadi penjilat, guys. Aku nggak bakat. Aku nggak suka jadi orang penjilat. Aku kalau suka, aku suka. Kalau enggak gitu. Aku nggak bisa setting muka aku untuk suka ke orang yang nggak aku suka gitu. Aku nggak bisa. Kalau aku suka, aku akan menunjukkan kalau aku suka. Kalau aku nggak suka, dari mukaku juga akan kelihatan kalau aku nggak suka gitu. Jadi nggak bisa pura-pura aku. Iya, kalau bos kerja sakarepku dewe. Cuman ya itu tadi, kalau kita pengen punya hasil yang besar, ya kita harus usaha lebih besar lagi gitu. Belum ada anak. 10 tahun aku kerja di perusahaan, dan berapa dibandingkan dengan aku merintis usaha, batin aku sih lebih nyaman aku usaha. Jarang bikin konten apa?
Tapi kadang itu manusia itu aneh gitu. Anehnya kenapa? Manusia itu anehnya ngelihat orang yang jualan, ngelihat orang yang dagang di pinggir jalan itu kayak sebelah mata ya kan. Sedangkan mereka yang berseragam itu kayak ngerasa dirinya itu paling wah kayak gitu. Padahal dari segi penghasilan belum tentu loh orang yang jualan itu, yang jualannya kayak ecek-ecek kelihatannya, penghasilannya ecek-ecek juga belum tentu. Thank you Sadak. Bisa jadi penghasilan orang-orang yang nggak berseragam, yang mungkin pakaiannya compang-camping, itu bisa jadi penghasilannya jauh lebih besar daripada mereka yang berseragam dan lebih berkah. Hai, untuk kalian yang belum tahu, BR Putra, aku kasih tahu ya. Tujuan aku live itu untuk mempromosikan travel aku. Dari live aku mendapatkan customer-customer yang memakai jasa travel aku. Baik itu antar jemput ataupun one day trip seputaran Batam. Jadi kamu harus tahu ya, tujuan aku live itu untuk mencari customer untuk travel aku. Kalau aku nggak live, aku nggak dapat customer. Oke, paham? Sampai sini kamu paham? Jadi apa yang ada di pikiran kamu itu, pikiran negatif kamu itu, belum tentu itu benar-benar menjadi tujuan orang lain, oke? Jadi tolong kalau kamu mau hidupmu baik, kamu mau hidupmu mudah, kamu itu selalu latih pikiranmu untuk selalu berpikir positif, ya. Dalam memandang segala sesuatu itu, kamu harus selalu untuk berpikir positif, ya. Orang itu kayak gini ngapain? Kamu harus selalu berpikir positif, jangan selalu pikiran negatif yang ada di otakmu ya. Kalau kamu mau hidupmu mulus, hidupmu mudah, hidupmu berkah, kamu harus selalu melatih pikiranmu untuk berpikir positif. Oke, paham kan sampai sini? Jadi jangan kita itu selalu berpikir negatif ya. Kalau kamu pilih pikiranmu itu dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, hidupmu itu nggak akan maju-maju sayang. Ya, pikiranmu itu jorok aja, pikiranmu itu jelek aja. Memandang segala sesuatu walaupun udah betul, akan tetap jelek di matamu. Jadi tolong kamu ubah cara berpikir kamu, melihat apapun itu, lihatlah dari segi yang positif, oke? Enggak, aku nggak melayani keluar daerah. Aku hanya melayani daerah seputaran Batam aja. Kalian kenapa ya? Kenapa kalian nggak bisa menggunakan media sosial itu secara positif gitu? Kalau kalian nggak suka, kalian nggak perlu masuk room aku, oke sayang? Kalau kamu nggak suka dengan aku, kamu nggak perlu masuk room aku, dan kamu nggak perlu capek-capek untuk mengetik hal-hal yang tidak baik, ya. Yang itu nanti akan berbalik ke dalam hidupmu sendiri. Yang itu nanti akan menyulitkan hidupmu sendiri. Karena apapun yang keluar dari mulut kita, apapun yang kita katakan, itu akan berbalik lagi ke diri kita sendiri ya. Jadi kalau kamu tidak suka dengan aku, walaupun aku tidak kenal kamu nggak perlu, kamu tinggal skip aja atau blok aku ya. Nggak perlu kamu capek-capek menghujat aku, nggak perlu kamu capek-capek ngata-ngatain aku. Itu nanti percayalah akan menyulitkan hidupmu sendiri. Apapun yang kamu lakukan, itu karmanya ada, ya. Apapun yang kamu lakukan, itu akan berbalik ke dalam dirimu sendiri. Ingat itu ya, Zuhan Zarko. Zuhan Zarko, ingat itu. Kamu menghujat aku, kamu ngata-ngatain aku,
itu akan berbalik ke dalam hidupmu sendiri. Get 3 hari 2 malam, DM aja ya. Enggak, aku cuman mau ngasih tahu. Aku kan hari ini karena dari tadi kena suspend gift terus, aku udah capek sama TikTok ini. Jadi aku matikan challenge-nya. Jadi sekarang aku pengen ngobrol-ngobrol aja gitu. Ya, pengen ngobrol-ngobrol aja. Aduh, ini. Thank you, Aris. Enggak, aku itu cuman kayak mana ya? Kenapa kalian nggak menggunakan media sosial itu dengan baik gitu? Kalau misalkan kalian nggak suka, ya udah gitu. Nggak perlu kalian capek-capek untuk mengeluarkan energi kalian untuk ngata-ngatain orang atau menyakiti orang. Nggak perlu itu, sayang ya. Kalau kamu nggak suka, udah skip. Aku di sini, aku mempromosikan travel aku. Karena kalau aku nggak live, semua orang taunya Princess Travel ini dari live aku gitu. Jadi kalau aku nggak live, aku nggak dapet ini, nggak dapet customer. Dan challenge-challenge itu hanya untuk meramaikan live aku. Waalaikumsalam. Ya, challenge itu hanya untuk meramaikan live aku. Coba kalian berpikir aja gitu. Kalau misalkan aku live-ku hanya diam aja gitu, kira-kira kalian tertarik nggak untuk masuk live aku? Untuk masuk room aku kalian tertarik nggak? Enggak kan? Ya. Jadi aku itu hanya mencoba untuk gimana ya? Biar biar room aku rame, aku menghibur kalian, sekaligus aku mempromosikan travel aku gitu. Setidaknya itu kalian pengen masuk dulu, pengen pengen masuk ke toko aku dulu, kalian tanya-tanya dulu apa sih kamu kamu menawarkan apa sih gitu. Ya. Setidaknya kalian kalian penasaran dulu, kalian masuk dulu ke live aku ya kan. Thank you, Aris. Setelah itu kalian tanya-tanya, oh ternyata dia buka jasa travel loh. Oh kebetulan besok aku mau ke bandara nih gitu. Aku mau pulang kampung atau aku mau ke mana, ke Jakarta gitu. Bisa dong aku order travelnya gitu. Nah kayak gitu contohnya. Ataupun customer-customer aku dari Malaysia. Mereka tahu live aku, masuk room aku. Kebetulan besoknya dia mau ke Batam nih. Dia order travel aku. Seperti itu, sayang ya. Jadi jangan kalian memandang segala sesuatu itu dari segi negatifnya, ya. Sedangkan aku di sini memandang segala sesuatu itu dari segi yang positif aja gitu. Aku di sini berusaha untuk mempromosikan travel aku kepada orang-orang Indonesia, Malaysia, Singapura, 3 negara loh, bahkan banyak yang dari negara lain gitu. Yang mungkin bisa jadi suatu saat menjadi customer potensial aku juga. Jadi kalian harus pahami apa yang aku lakukan di live aku ini hanya untuk menghibur kalian, ya, untuk mempromosikan travel aku, dan bonusnya adalah untuk menghibur kalian karena kalian udah mampir di live aku gitu. Oke sayang, ya, jangan memandang segala sesuatu itu dari segi negatif. Apapun itu yang ada di sekitar kalian, tolong kalau kalian pengen hidup kalian itu maju, pengen hidup kalian itu mudah, jangan kalian memandang segala sesuatu itu negatif. Pandang segala sesuatu dari segi positifnya. Nggak ada kok manusia yang sempurna, itu nggak ada.
Sesempurna apa sih kalian? Nggak ada yang sempurna. Kita semuanya punya dosa masing-masing ya. Kita semua punya sisi negatif, sisi buruk masing-masing. Jadi nggak perlu kita sebagai manusia menghakimi manusia lainnya, itu nggak perlu. Nggak perlu kita sebagai manusia itu merasa sok paling suci, nggak perlu. Karena kita akan malu sendiri sama Tuhan ya. Kalau kamu merasa kamu menjadi manusia paling suci, harusnya kamu malu sendiri sama Tuhan dengan apa yang kamu lakukan di hidup kamu ya. Jadi nggak perlu kita menghujat orang lain, nggak perlu kita ngata-ngatain orang lain, biarlah dia. Yang penting selama dia nggak mengganggu kita, ya udah biarkan dia mau ngapain aja ya. Nggak perlu kita punya rasa sirik kepada orang lain, nggak perlu. Kalau kita pengen hidup maju, kita pengen hidup berkah, jangan pernah kita punya rasa iri dengki ke orang lain. Jangan pernah kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada orang lain. Oke, kalau pengen hidup kalian maju, hidup kalian berkah, kalian harus selalu pikir positif. Selalu bersyukur, selalu berpikir positif, selalu berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Hilangkan semua sifat-sifat jelek dalam diri kalian itu. Iya, hidup kalau bisa dibuat baik sesama. Iya. Gini loh, orang yang mencintai agamanya, dia hanya akan mencintai kelompoknya. Tapi orang yang mencintai Tuhannya, dia akan mencintai seluruh ciptaannya. Paham nggak? Paham? Iya. Kita manusia semuanya, kita semuanya punya salah. Makanya kalau kalian merasa kalian paling suci, kalian harusnya malu sama siapa? Sama Tuhan kalian sendiri. Karena Tuhan maha melihat apa yang kalian lakukan ya. Jadi nggak perlu kita menjudge orang lain ataupun kita mengkafirkan orang lain, tidak perlu. Kita semua ciptaan Tuhan kok. Mau kita Islam, kalau untuk diriku pribadi ya, mohon maaf, saya Islam, saya tidak pernah menghakimi orang yang beragama lain. Mereka semua manusia kok. Mereka semua punya pilihan. Mereka semua punya pilihan untuk memeluk kepercayaannya sendiri. Ya, jadi nggak perlu kita merasa paling benar. Saya pun Islam, saya nggak merasa agama saya paling benar, enggak. Kita semuanya manusia, kita ciptaan Tuhan semuanya. Iya. Jadi sayangilah sesama manusia gitu. Nggak perlu, percuma rasanya kalau kita ibadah sekusyuk apapun itu, kalau kita jahat ke manusia lain, kita nggak pernah sedekah, kita pelit, itu rasanya percuma sayang ya. Jadi kalau kita mau menjadi manusia yang benar-benar jadi manusia, kita tuh nggak akan membedakan manusia lainnya, baik itu satu agama ataupun beda agama. Kita tidak akan menjudge orang lain dari agamanya, nggak akan. Kita tidak akan merendahkan orang lain dari profesinya. Kalau masalah parkir 2000 gimana dong? Maksudnya gimana tuh? Kalau parkir motor di sini 2000, kalau mobil 4000. Ya kalau kalian mau mengeluarkan uang parkir, anggap aja kalian sedekah loh. Dengan membayar parkir itu pernah nggak kalian merasa kalian miskin? Enggak kan? Anggap aja sedekah. Di Batam Batu Haji. Jadi kita jadi manusia itu jangan selalu berpikir sulit gitu. Enggak ada. Parkir itu itu udah resiko lah. Nggak perlu kita menganggap segala sesuatu itu sulit gitu. Kita jadilah manusia yang
Aku nggak suka ribet sih. Thank you Septian. Berkah selalu ya, sehat selalu, bahagia selalu. Aku tuh nggak suka jadi manusia ribet gitu guys. Cerita soal Batam please, aku dari Malaysia. Batam. Selama aku tinggal di beberapa daerah ya, seperti Surabaya, Tulungagung, Surabaya, Bogor, Batam. The best place I ever live is Batam. Ya, kenapa? Karena Batam itu adalah kota kecil yang semua apa yang kita butuhkan itu semuanya ada di Batam. Jadi Batam itu semua ada makanannya, surga makanan, best kuliner, pariwisata juga ala-ala Bali banyak, beach club di Batam banyak, entertain banyak, pekerjaan banyak gitu, tergantung skill kita. Kalau kita menganggur pun di Batam, asal kita mau gerak aja, bisa kita dapat uang gitu. Jadi selama yang aku coba hidup di berbagai daerah, Batam lah paling enak untuk hidup gitu. Semua bisa diatur, maksudnya dalam hal makanan juga masih banyak kok makanan yang harga 8.000 itu masih ada loh. Harga 8.000, harga 10.000 itu banyak masih di Batam makanan. Kalau kita mau masak sendiri itu 100.000 untuk 1 minggu pun bisa gitu. Jadi fleksibel, kota yang paling fleksibel itu Batam. Kota yang paling gampang untuk cari duit itu ya Batam. Jadi Batam itu bagi aku kota the best place to live untuk aku ya. Karena kita mau kemana-mana itu deket. Dari ujung ke ujung aja cuma 1 jam Batam. Jalannya lebar. Batam pokoknya the best lah. Kayak nggak ikhlas aja. Kembali lagi ya, masalah ikhlas nggak ikhlasnya itu tergantung manusia ya sayang. Kita kasih parkir 2.000 aja kita nggak ikhlas. Gimana Tuhan mau menambah rezeki kita gitu. Ya. Anggap aja kalau kita parkir itu kita sedekah. Ya. Kalau kita keluar dari rumah, kita mengeluarkan parkir, anggap aja itu sedekah kita. Semakin kita ikhlas, semakin banyak Allah atau Tuhan menambahkan rezeki kita. Di Batam, banyak kerjaan di Batam. Oke, Mas Adi, waalaikumsalam. Seperti orang Aceh. Orang Aceh cantik-cantik lah, saya tak cantik lah. Orang Aceh tuh ceweknya cantik-cantik, hidungnya mancung-mancung, kulitnya putih-putih. Download aplikasi GoPay, selalu gratis transfer ke bank mana aja. Base-nya dapat parking apa?